Pajebet sih. Tahu nggak sih kalau kalian dapat warisan tanah atau rumah atau toko, apartemen dan lain-lain, kalian bisa loh nggak bayar pajaknya. Tapi nggak otomatis langsung nggak bayar aja gitu. Ada caranya loh. Hai guys, welcome back to my channel Pajak Milenial bersama aku Lucy Sutanto. Dan buat kalian-kalian yang baru pertama kali nonton video ini, di channel YouTube aku ini aku akan berbagi edukasi pajak, ilmu-ilmu pajak buat kalian-kalian dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti, terutama buat kalian-kalian para generasi milenial. Dan sebelumnya aku mau say thank you banget ke kalian-kalian semua yang udah nonton video aku. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, and share-nya juga. Dan kalian boleh banget komen-komen di video ini. Dan jangan lupa juga buat aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan lagi video-video edukasi perpajakan dari aku. Dan seperti biasa aku selalu ngomongin ya asal di depan video ini, kalau ini adalah konten edukasi, apalagi ini adalah konten edukasi perpajakan. Jadi please banget kalian itu nontonnya jangan di skip guys ya. Nontonnya dari awal sampai akhir, jangan di skip cepet-cepetin gitu. Karena kalau kalian nge-skip ya yang ada kalian tuh bukannya makin ngerti, yang ada makin bingung. Oke, jangan gitu dong ya. Sebelumnya aku mau tegasin dulu nih, kalau yang namanya warisan artinya si pewaris atau orang tua yang memberikan harta itu tuh sudah meninggal, sudah almarhum. Dan penerima warisannya itu disebut juga dengan ahli waris. Bisa aja sih anaknya, bisa suami atau istrinya dan lain-lain lah. Dan ada akta warisnya. Nah, di akta waris itu akan disebutkan siapa aja sih si ahli waris, terus harta warisannya tuh apa-apa aja, terus bagian-bagian harta warisannya itu berapa, kayak gitu ya guys. Nah, tapi nih beda cerita kalau orang tua yang ngasih harta itu ke anaknya gitu ya, itu masih hidup guys, yaitu adalah hibah, bukan warisan. Nah, di konten video ini aku mau infoin ke kalian-kalian semua gimana caranya supaya kalian itu gak bayar pajak warisan aset properti. Intinya guys, kalau dapet harta warisan aset properti, misalnya kayak tanah, rumah, toko, apartemen, dan lain-lain lah ya, pokoknya tanah dan bangunan gitu atau bangunan gitu dari almarhum orang tua, yang bisa gratis pajak itu cuman pajak penghasilan final yang besarnya 2,5% dari nilai aset. Itu doang guys yang gratis ya. Jadi BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu tetap dibayarin sama si ahli waris atau orang yang dapat warisannya guys. Dan BPHTB itu biasa tarifnya adalah 5% dikali dengan harga pasar dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Dan NPOP-TKP itu besarnya berapa? Besar itu beda-beda guys, tergantung dari masing-masing daerah. Kalau pengen pajak yang 2,5% itu tadi itu tuh gak dibayarin alias gratis, kalian harus punya surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau kalian nggak punya surat itu, ya artinya kagak gratis guys ya. Jadi gimana caranya supaya kalian dapat surat itu? Gini caranya. Langkah pertama, pastiin dulu kalau harta warisan propertinya itu sudah pernah dilaporkan di surat pemberitahuan atau SPT tahunan almarhum. Makanya nih waktu program pengungkapan sukarela atau PPS yang tahun lalu guys, itu banyak orang tua yang ikutan gitu ya, supaya nanti waktu diwariskan ke anak-anaknya, harta warisannya itu kayak udah nggak ada masalah pajaknya gitu loh. Dan kalau misalnya nih ya si ahli waris kayak aduh nggak tahu, udah pernah nggak sih ya dilaporin harta-hartanya sama almarhum orang tua di SPT tahunannya, ya nggak tahu juga sih ya kadang-kadang kan. Nah makanya itu bisa aja si ahli waris coba deh konsultasi ke account representatif atau AR yang nanganin
almarhum orang tua. Langkah kedua, bikin surat permohonan dan surat pernyataan. Setelah udah ngemastiin nih kalau almarhum orang tua itu sudah melaporkan seluruh harta warisannya di SP tahunannya, si ahli waris itu bisa mengajukan surat permohonan, surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan surat pernyataan pembagian waris. Seperti biasa, draftnya udah aku sediakan guys ya, bentuk Microsoft Word. Jadi kalau emang kalian butuh, kalian bisa download sendiri di link description box di video ini. Udah aku sediakan linknya dan kalian bisa nemuin di sana. Dan jangan lupa ya, surat pernyataan pembagian warisnya itu kalian tempelin dulu materai 10.000. Langkah yang ketiga, kalian lengkapin lampiran-lampiran buat surat permohonan itu. Misalnya nih ya, kayak fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan atau bangunan atau SPPT PBB. Terus fotokopi SPT tahunan almarhum yang terakhir. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang udah pasti ya guys. Bisa aja petugas pajak itu ngerasa kayak belum cukup terus minta dokumen-dokumen tambahan. Nah, ya udah guys, abis itu si ahli waris tinggal bawa surat pernyataan, surat permohonan, dan ya pokoknya tadi deh dokumen-dokumen yang tadi itu lampiran-lampirannya ke kantor pajak tempat almarhum terdaftar. Dan kalau udah oke semuanya nih, 3 hari lagi bakalan dikirimin surat keterangan bebasnya. Oke guys, sekian share dari aku. Kalau emang kalian masih ada yang perlu ditanyain, kalian boleh banget komen di video ini, atau bisa juga dari message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So, thank you so much for watching guys. Kalau emang kalian ngerasa kalau video ini bermanfaat banget buat kalian, ayo dong di-share juga ke teman-teman kalian juga. Takut pajak gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.